Horas. Renungan Harian Carpe Diem kembali menjumpai Anda sekalian hari ini Kamis 2 Juni 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Yende nomor 194 baitnya yang pertama dan keempat. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Pada negara-negara yang memiliki 4 musim, perubahan perilaku masyarakatnya sangat nyata ketika terjadi pergantian musim. Saat musim semi sudah datang menggantikan musim dingin, orang-orang mulai menanggalkan baju-baju anti dingin mereka yang tebal-tebal dan berganti menggunakan baju-baju yang tipis. Perilaku juga berubah. Tadinya lebih banyak diam di rumah saat musim dingin. Namun ketika musim semi sudah datang, orang-orang kembali lebih banyak beraktivitas di luar rumah dan menikmati keindahan alam yang mulai memunculkan beragam warna. Rasul Paulus juga menuntut agar Titus dan jemaat yang dipimpinnya melakukan perubahan perilaku, bukan karena pergantian musim, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan mereka dan semua manusia sudah nyata. Mereka telah berada dalam naungan kasih karunia Allah yang menyelamatkan, dan tidak lagi pada masa kesesatan oleh karena dosa. Pergantian masa dan era itu harus diikuti oleh perubahan perilaku, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun orang-orang muda, baik tuan maupun juga budak. Mereka harus menanggalkan semua perilaku yang ada pada masa sebelum mereka hidup dalam kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yaitu perilaku kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Hidup jemaat dalam naungan kasih karunia Allah adalah kehidupan yang bijaksana, adil dan beribadah. Orang-orang tua harus mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang muda. Para bapak harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Para kaum ibu harus hidup sebagai orang-orang yang beribadah dan cakap dalam mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak mereka. Kehidupan yang membuat mereka tidak bisa dihujat oleh orang-orang di luar mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seperti halnya jemaat yang dilayani Titus, kita pun adalah jemaat Allah yang telah hidup dalam naungan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dari maut. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, pun bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita menanggalkan semua perilaku yang tidak sesuai lagi dengan kasih karunia Allah itu. Sebaliknya, marilah kita mengenakan Kristus dan berperilaku terhormat sebagaimana Kristus telah mengajarkannya bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menebus kami dari segala dosa dan maut. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan dan kesesatan kepada kehidupan dalam kasih karunia-Mu yang menyelamatkan. Tolong kami ya Bapa dengan kekuatan dan hikmat Roh Kudus untuk dapat hidup seturut dengan kasih karunia itu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.